mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, kali ini gue akan merangkum salah satu episode di mana pro player kita yaitu Edo yang dulu pernah menamatkan game T-Rex di Google Chrome di film yang ini. Kini ia kembali berulah lagi dengan berusaha menamatkan Mobile Legends push rank sampai warrior. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang sangat family friendly ini, ya gimana nggak family friendly? Orang konten gua jelas-jelas ada sarkasmenya, dikategorikan untuk anak-anak sama Yeti. Algoritma YouTube sakit atau gimana sih? Dimana kisah ini bermula saat dua MC kita yaitu Edo dan Yala sedang melakukan pernikahan akibat Edo udah nggak tahan ingin memiliki dedek bayi. Saya terima nikah dan kawinnya Nisa Fitri binti Istiabudi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tuh kan, saking kebeletnya ngecas, ijab kabulnya kayak orang nge-rap cuy. Slow aja kali. Di sana terlihat Mak Yala pun nampak sangat tak suka anaknya menikah dengan seorang pengecas sandal. Bahkan ia sama sekali tak ada senyumnya saat pernikahan anaknya berlangsung. Ya elah bu. Senyum dikit napa? Hidup tegang amat dah, kena stroke nanti. Nah singkat cerita, beberapa ratus abad setelah Avatar ditemukan staycation di Nganjuk, kini mereka pun sudah berhasil mengembang biakan 3 bocil FF akibat Edo rajin menanam saat malam hari. Pengen punya adik lagi ya? Gas terus sampai rudalnya melengkung. Entar nggak bisa makan teriak-teriak kemiskinan merajalela taunya ngecas doang sih. Di sana Edo pun mulai meminta jatah kembali ke istrinya berharap mendapatkan anak laki-laki agar bisa meraih hadiah giveaway pemberian neneknya. Untuk dapetin warisan dari nenekku, aku harus punya anak laki-laki. Syarat kalau mau warisannya agak nggak main-main ya. Kala itu tentunya Yala menolak karena 3 anak lebih baik, apalagi jika membuat 1 anak lagi bisa menyebabkan dirinya tak bisa bekerja berjualan kue. Dan kalian tahu apa jawaban Edo? Aduh. Nanti kalau kamu jualan, aku yang jagain Mila. The real cowok Mukundu. Tahu ngecas doang, giliran banting tulang nyuruh istri. Kemudian saat malam tiba, Edo pun seperti biasa selalu mabar di pos pemuda Panca Indra bersama teman-temannya. Ya elah, gak usah nyalain koneksi, skill lu tambah dong. Asik, skill lu tambah dong. Main ML ada 3 skill nih. Disuruh nambah skill 4 jadinya kan? Lu pemain apa developer game? Lu bisa kesel juga, padahal kan lu sering kalah juga. Buset, roastingan temennya. Udahlah Ren, main Slater IO aja udah. Hasil karena di roasting oleh temannya, Edo pun langsung ngambak pulang, melampiaskan kekesalannya ke Yala karena dari tadi saat main selalu dikejar-kejar Martis sambil membawa gitar. Jadi tumbal ulti. Tapi Yala yang menolak adu bacot dengan Edo, ia pun lebih memilih untuk membuat sebuah karya roti jalamak 5 biadab. Berharap dengan resep yang ia pelajari dari Yandex tutorial, para minion kampung sana mau mencaplok jualannya. Kue. Gua heran, kok modelan cewek gini bisa-bisanya mau sama Edo? Udah tahu sifat Edo kayak gitu masih aja nekat mau dinikahin. Saat berjualan, seorang minion pun melariskan dagangannya sampai-sampai tak sengaja menelan mic clip on yang diberikan oleh kru film. Kasihan banget mbak ini, jualan sambil bawa anak sekecil ini. Akibat saking kasihannya melihat tutorial cara banting tulang sambil ditemani oleh bocil FF. Dimana saat siang harinya Yala yang baru pulang, ia pun melihat Edo yang masih dalam mode sleepnya hingga memunculkan niat Yala untuk mencekoki cangkem Edo dengan sebuah iler pragos. Tapi karena tak diizinkan oleh kameramen, terlebih lagi iler pragos begitu unlimited, Yala pun akhirnya memutuskan melanjutkan pembanting tulangannya. Siapa tahu bisa ketemu dengan Duda berspek bos batu aki. Namun bukannya ketemu Duda, yang ada Yala malah bertemu para janda yang sedang ngebacot tentang kehidupan Edo. Mau aja jadi istrinya si Dika. Kan ganteng bu. Ingat guys, good looking number 1. Si Dika itu kerjaannya tuh cuman main-main game aja. Kan ganteng bu. Iya tahu gua ganteng. Ini mak kalau suka sama Edo ambil lah. Mendengar ada seorang janda yang bilang suaminya ganteng membuat Yala auto menangis karena takut nanti diembat oleh si janda dengan cara mengtop upkan Dedo Diamond. Tapi terima kasih kalian sudah mentransfer pahala. Asik, mentransfer pahala nggak tuh? Lewat mana? Dana, Oppo, GoPay. Nah selesainya bekerja. Alhamdulillah, walaupun sedikit. Bapaknya lah, walaupun sedikit.
Itu banyak brother. Dan karena si Yala memfleksingkan cuannya membuat jiwa-jiwa pengayabusan Edo bangkit dengan berniat menilap cuan Yala. Tapi sebelum itu Edo memberikan sebuah motivasi kehidupan untuk istrinya. Tadi aku ketemuan sama Anggi, kamu tahu nggak? Sekarang dia makin cantik. Mapan lagi. Ini hari kebalikan apa gimana sih? Harusnya yang cewek bilang gitu ke cowoknya cuy. Ini kebalik. Di sana Edo pun berniat mencari batok charger yang baru akibat Yala udah nggak mau mencetak anak lagi untuk Edo. Terlebih lagi hati lagi melo galau selebeo-selebeonya, bocil FF pun berulah dengan menelpon neneknya. Nek, tau gak sih? Dikit lagi kan, aku pengen punya ade loh. Yala bilek? Lah, perasaan gue kagak mau dicas lagi dah. Mendengar itu Yala auto mengambil teleponnya sebelum emaknya kejang-kejang lalu terwastetkan karena mendengar anaknya mau mencetak anak lagi. Gimana nggak kesel? Hidup lagi susah-susahnya, taunya cocok tanam aja. Nah siang harinya saat Edo baru pulang dari mabar, ia pun lagi-lagi kesal karena harus jadi tumbal dari Ultimartis. Sehingga ia pun memutuskan untuk menilap cuan Yala, berharap dengan ini ia bisa membeli immortal sebanyak-banyaknya. Gue butuh duit buat tanding lagi malam ini. Gue mau beli senjata, armor, skin. Item ML di film ini harus beli pakai uang cuy, bukan pakai gold. Kala itu saat Yala berniat mengecek cuannya, Astagfirullahaladzim. ya elah, ini kids nelan apaan lagi coba? Bebek karet. Lucu bet ceguannya. Ia pun harus mengurungkan niatnya karena anaknya tiba-tiba ingin memuntahkan biju dama plus badannya terkena panas, demam, nyeri sendi, kutu air. Oleskan saja Kalpanax. Sehingga mengharuskannya menelpon Edo yang kala itu sedang enak-enaknya mabar pusreng menuju warrior. Mati kan lo? Widih, sekte mana ini? Main game jaraknya jauh banget cuy. Ini antara matanya pakai lensa zoom punya Huawei P1 atau matanya plusnya kegedean ya. Gue akan yang dapat. Kalah kan? Ya gimana nggak kalah. Lu main matanya kejauhan. Namun karena Edo tak mau mengangkat telepon, terpaksa Yala harus meminta bantuan ke salah satu NPC GTA San Andreas. Karenanya ia yang mampu mengendarai Beat berkecepatan ISIL 21 agar Yala bisa cepat sampai di rumah sakit. Dimana saat sampai di rumah sakit, mata Yala pun mengalami rabun senja seperti ingin ngeflame menuju 7 alam semesta galaksi Bima Kesatria Lampung. Namun beruntung datanglah emaknya setelah merasakan ada sesuatu yang tak beres menggunakan sakne modenya. Alhasil Yala pun saat pingsan bisa ditangkap oleh emaknya. Nah saat dicek oleh dokter, aduh. Mama kan udah bilang, jangan hamil lagi, jangan punya anak lagi. Kapan mainnya? Coba, kok nggak ada adegan di filmnya? Wah, parah sih kameramennya, adegan penting kagak direkam. Si Mak yang tahu anaknya hamil anak keempat, ia pun auto merostingnya, apalagi saat Edo datang, ia sudah mendengar pengerostingan yang dilakukan mertuanya. Karena suami kamu itu bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Mendengar itu, Edo pun auto mengajak adu cangkem mertuanya, tapi setelah tahu istrinya hamil, bacotannya pun seketika berubah menjadi full senyum akibat sesuatu yang diidam-idamkan Edo pun akhirnya terjadi. Dan kali ini akan kita laki-laki ya sayang. Ini Edo jangan-jangan mau buat Wakanda jadi top global negara dengan populasi terbanyak ya? Melihat anaknya selalu dijadikan tempat bercocok tanam oleh Edo membuat emaknya harus menangis di luaran rumah sakit dan berniat tak mau membayar tagihan rumah sakit agar Edo bisa selesai top up diamond. Tapi bukannya selesai yang ada Yala terpaksa harus meminta bantuan ke para mama di sekolahan anaknya agar mau membuat link kitabisanggaksih.com untuk menyalurkan cuan yang nganggur agar Yala bisa bayar tagihan rumah sakit. Kasihan banget ibunya Salsa. Ayahnya Salsa keterlaluan banget. Makanya jangan jadi MC. Jadi NPC aja udah bagus kok bu. Singkat waktu setelah beberapa bulan berlalu, kini terlihat perut Yala sedikit menonjol menandakan si dede udah cukup mengalami proses tumbuh kembangnya. Namun di tengah hamil-hamilnya, si Yala tak lupa juga untuk bekerja agar memiliki cukup cuan untuk biaya lahiran. Iya, sekarang kamu hamil lagi. Loh, si Mila mana kok nggak diajak? Itu udah tahu jawabannya dia lagi hamil. Pakai nanya kenapa nggak ngajak anaknya. Di sana Yala pun akhirnya bisa gacor parah karena ini NPC dengan gabutnya memborong kue-kuenya untuk dijadikan konten sedekah berkedok AdSense melimpah. Cuaks.
sehingga Yal pun bisa segera mungkin untuk pulang. Dan saat baru aja OTW pulang, Yala pun melihat begundal suaminya sedang meet and greet dengan seorang wanita. Ika, kamu tahu gak sih? Aku tuh kangen sama kamu. Asik, kangen. Alhasil si Yala yang melihat suaminya begitu membGGST kan. Mas, kamu hianatin aku. Aduh, pakai nanya. Padahal tinggal gampar bolak-balik aja. Aku deketin Anggi itu cuma karena disuruh omku. Supaya bisa nambah anak. Nah ini lebih mengadehkan lagi jawabannya. Thanos susah-susah pengen lenyapin setengah populasi. Edo malah niat nambah populasi sebanyak-banyaknya. Mendengar tujuan Edo hanya untuk ceki crot, si woman pun auto menggampar Edo. Dan berjanji tak akan mau mentop upkan Diamond. Bahkan menyumpahi Edo agar dikejar-kejar Molina saat darah lagi sekarat. Dibunuh Nana itu hal yang memalukan cuy. Dan benar saja saat malam harinya, Tahan di turret woi, tahan! Ya. pasti temennya lagi disuruh nahan Nana di turret. Si Edo yang mati karena dikejar skill 2 Nana, ia pun langsung emosi apalagi ditambah mendapatkan roastingan oleh temannya. Mending lu berhenti aja main game. Lu gak jago ini kok. Yang menyuruh Edo untuk pensi main ML dan fokus bermain dinosaurus di Google Chrome. Dan gue bakal buktiin kalau semuanya gue yang paling jago main game ini. Ngerti lo? Ya biasalah bocah kalau lagi lustrik bawaannya emang gitu. Dimana saat pulang Edo pun malahan menghayabusa uang tabungan Yala yang baru aja mau dipakai untuk lahiran. Akibat dirinya sudah terkena mental menghadapi Nana tanpa membeli Atenasil. Melihat kebegunalan suaminya, si Yalahnya bisa mengelus dede bayinya yang berupa balon. Terlebih lagi besoknya ia harus lanjut bekerja demi bisa meraih segelintir cuan. Tapi saat berjualan lagi-lagi datang sang Edo membawa petaka yang dengan barbarnya menilap uang Yala sampai tak sengaja menyenggol dong. Hingga Yala duduk manis di sebelah tiang listrik. Anehnya bukannya keguguran melainkan Yala masih tetap bisa bangkit untuk berjualan. Wow, amazing. Satu-satunya keajaiban dunia cuy. Ini kalau biasanya udah boosted duluan anaknya. Malam harinya Edo pun kembali mencoba membuktikan seberapa pro player dirinya. Tuh gue menang kan? Cia, masih aja cupu udah beli segala item. Sampai item-itemnya Brody pun dibeli. Si Edo yang terus-terusan kalah bewan di mode custom dengan temannya, ia pun auto emosi bahkan sampai menggedik temannya. Lah, gue kira mau ngelerai, malah nyoba 2 lawan 1. Kala itu Edo pun berhasil kabur dari penggedikan 2 versus 1, namun baru aja berjalan sekitar 0,5 cm, ia pun tertabrak hingga harus serban santuy di jalanan. Halo, ambulan. Lah, elu yang nelpon, elu yang nanya. Saat Yala rebahan santuy, ia pun dikabarkan kalau suaminya masuk rumah sakit, di mana saat sampai di RS, aduh. Bisa-bisanya dari tadi di rumah sakit itu darah kagak dibersihin cuy. Di sana dokter pun mengungkapkan kalau Edo mengalami penguninstalan cara berjalan alias lumpuh akibat kakinya terlalu lama meet and greet dengan beton. Keserempet gitu doang sampai lumpuh cuy. Kelumpuhan pada kakinya dan harus dilakukan tindakan operasi. Mendengar kata operasi, Yala pun auto menanyakan berapa kisaran harganya yang tentunya auto membuat jantungnya dak-dik-duk ser karena biayanya seharga 1 Scoopy baru. Biayanya 25 juta, Bu. Buset dah. Edo emang nyusahin dari dulu dia. Nah di sana Yala pun bertemu dengan mantan gebetannya yang selalu ada di saat dulu sekolah. Sekolah mana? Ini muridnya tua-tua kali. Dimana sekarang kedudukannya sebagai dokter, Anti mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Melainkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap wasted. Sama aja dong. Di sana pria berbatang bernama Fajar ini pun ingin membantu Yala dengan membiayai seluruh penguninstalan kaki Edo. Dan itu pun mengejutkan Yala karena berkat Fajar kini Edo bisa keluar dari rumah sakit dengan kaki yang udah di-nerf dari kehidupan. Nanti kamu aku anterin balik lagi ke rumah sakit ya Mas. Kamu kan masih harus fisioterapi. Namun saat mereka sampai di rumah, ngesponlah emaknya di sana yang langsung ingin membawa Yala beserta cucunya minggat dari rumah. Jadinya Yala pun terpaksa harus meet and greet dengan paha emaknya demi bisa membujuk emaknya.
turutin aja kata mama. Karena aku gak mau ngeliat kamu derita lagi, sayang. Lu sedih apa gembira, Bang? Melihat suaminya bersedih ria, Yala pun tentunya tetap menolak karena takut nanti tak ada yang mau menceboki Edo saat boker. Apalagi hari lagi sedih-sedihnya, si member FF dalam perut Yala tiba-tiba ingin login agar menambah kesusahan dalam kehidupan keluarganya. Dan saat diboker surprise, udah segede ini dong baru lahir. Lah, ini Edo cara ke RS gimana? Masa ia goes naik kursi roda? Di sana Edo pun berhasil meraih anak laki-laki yang siap menggantikan cita-citanya sebagai pro player ML. Dan selesainya lahiran, mulailah Edo mengutarakan isi hatinya ke Fajar. Karena cuma Fajar satu-satunya orang yang bisa membahagiakan Yala dengan kekuatan cuan-cuannya. Gue gak pernah bisa bahagia dia. Makanya, lu jadi bapak kerja dong, bukan mabar ML doang, Blok. Tapi si Fajar yang menolak menerima Yala karena udah punya anak 4, dah longgar. Ia pun menyuruh Edo untuk kuat-kuat dan selamat datang di dunia banting tulang yang very expert. Dan melihat Fajar yang kini sukses, Edo yang memiliki tingkat pengkopian paste level tinggi, ia pun menamai anaknya juga Fajar, berharap bisa mengikuti jejak Fajar dan bisa menjadi matahari yang terbit dari barat sambil mencari kitab suci. Oh ya, gue juga mau ngasih nama anak gue itu Fajar. Bukannya jadi dokter malah jadi komedian, Fajar Sad Boy. Ternyata ini film tentang kisah lahiran Fajar ya. Nah, saat sudah boleh pulang, datanglah seorang NPC GTA San Andreas yang membawakan sepucuk surat dari Starla berisi surat wasiat untuk Edo. 250 juta, Om. Ciah, 250 juta. Padahal Edo ngarepnya MM-an. Kamu kelola untuk kembangin bisnis gue. Setelah beberapa bulan kemudian, Edo yang udah bisa install cara berjalan, ia pun akhirnya bisa mendirikan sebuah usaha toko kue yang tentunya sukses. Bahkan sekarang ia bisa hidup bahagia dengan keempat anaknya. Wow, semudah itu ya jalan hidup. Punya anak 4, terus beberapa bulan udah punya usaha, udah sukses. Oke, pesan immortality-nya di sini, jangan jadi cowok mau kondo, Blok.